BPMPS, kemudian manajemen, dan tentunya ini juga ada masukan dari Dudi, kemudian komite, dan dari pengawas. Nah, dari hasil kerja keras Bapak Ibu tim tadi yang sudah menyusun, maka ini sudah ditetapkan bersama. Ya, ini yang baru. Nah, mempertimbangkan kondisi saat ini dan beberapa waktu yang akan datang, karena visi maupun misi itu tidak harus tidak boleh dalam jangka panjang sekolah diganti mani, padahal perubahan sekarang ini cepat sekali, ya kan? Apalagi di era globalisasi, di era digitalisasi, teknologi yang luar biasa. Visi SMK Negeri 1 Banyumas mewujudkan insan unggul. Siapa yang unggul? Siapa insan tidak masuk? Sedang pinter Bapak. Ini loh, nek berhadapan dengan orang-orang cerdas, karena panjenengan itu semuanya kan bernama insan di sini. Siswa, ada guru, ada termasuk kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, komite, alumni, banyak kan? Insan, jadi bukan insan yang total, ya. Jadi insan kita semuanya. Kita harus menjadi unggul yang berkarakter Pancasila. Kurikulum Merdeka ini kan ada pembelajaran P5. Tujuannya apa? Membentuk karakter Pancasila, bukan hanya siswanya. Kita ujung tombaknya itu harus memiliki ini lebih dulu. Berwawasan global, artinya punya sikap dan wawasan yang mendunia, yang luas, ya. Jadi tidak seperti kakak dalam. Makanya Bapak Ibu harus banyak membaca, harus banyak bergaul, harus banyak belajar, browsing dan sebagainya. Menguasai teknologi. Sopo sing isi gaptek. Nah, itu makanya kuncinya gurunya dulu insan. Ya. Arep mulang gayane bawa laptop, gambar tok. Peduliannya ini loh, kebersihannya. Tolong yang barusan saja tadi sebelum istirahat Busri Guyu. Tadi siapa ya? Yang di luar. Halo bapak-bapak, untuk rokok habis minum. Peduli lingkungan itu yang paling sederhana itu, paling sederhana. Tapi kadang-kadang kita sudah memberikan contoh saja, cuma dilihatin, ya. Saya kadang begitu, mungut plastik kok ini ya bocah dengan masker, pegang sapu, anak juga cuma melihat tersenyum. Lihat ya Bu, walaupun ada peribahasa, ada yang menyatakan orang yang cerdas itu ditunjukkan dengan meja yang berantakan. Yang di depan saya ini mana enggak? Nah, itu katanya seperti itu. Tapi terus jangan sampai Bapak Ibu menunjukkan kecerdasannya dengan
orang tua. Ya, ini menurut saya itu peduli lingkungan yang dalam artian yang sempit. Ini masih ada yang luas lagi. Ya, peduli lingkungan. Itu visinya Bapak Ibu. Nah, sekarang indikator unggulnya itu dalam prestasi. Prestasi kita sudah jelas kemarin. Alhamdulillah LKS mendapatkan 2 emas dan 1 perak. Itu luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Yang hebat itu panjenengan, ya kan? Sebelum panjenengan Bapak Ibu itu menjadikan siswanya berprestasi, kan Bapak Ibu juga sudah melakukan yang terbaik, mempersiapkan menjadi prestasi. Hanya mungkin Bapak Ibu tidak menunjukkan ke dunia luarnya, ya enggak? Prestasi Bapak Ibu itu apa? Ya ini menjadikan siswa kita berprestasi. Kompetensinya, ini kompetensi harus selalu dikembangkan Bapak Ibu, dari terus. Makanya untuk Bapak Ibu yang ingin mengembangkan diri, saya tidak pernah melarang dan tidak mengizinkan. Pernah? Saya ada yang ingin seperti sekarang itu putus apa ya? Putus anak sedang mengikuti yang di Solo. Kemudian Bu Puspa membuat modul ajar. Silakan Bapak Ibu yang lain, kalau memang ada kesempatan itu, silahkan. Jangan hanya ada di zona nyaman. Hanya di zona nyaman. Bapak Ibu di luar sana itu teman-teman yang dari sekolah lain itu luar biasa. Sekarang sekolah swasta aja Bapak Ibu gurunya juga sudah luar biasa. Ya. Contohnya di mana? Di guru penggerak. Sekolah swasta banyak sekali itu. Iya, berarti daya saingnya bukan bersaing untuk menduduki jabatan tertentu. Ya Pak Didi, jadi orang itu jadi kepala sekolah, jadi camat, ya kenal misalnya. Kan jadi Pak Camat. Ini daya saingnya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu juga harus meningkatkan daya saing siswanya. Caranya bagaimana? Memberi kesempatan mereka, ya. Daya saing yang positif tentunya untuk berprestasi. Misalkan pada saat akan LKS, siswa itu di seleksi silahkan berkompetisi nanti untuk dapat mewakili sekolah. Ini dengan daya saing yang sehat, ya. Bukan hal yang lain. Kemudian, nah ini profil pelajar Pancasila. Ini semuanya ada di P5. Kalau Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah paham betul, ya, memiliki dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa ditunjukkan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, yakin sholat tepat waktu, ada azan berhenti dulu, berhenti dong, habis itu lanjut. Apalagi punya prinsip lebih baik pada saat makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Berakhlak mulia. Hormat pada guru. Alhamdulillah, hormat pada gurunya, hormat pada Pak Didi, hormat pada guru atau orang tua, ya. Saling menghormati itu sudah berakhlak mulia, tidak harus terus memberi sesuatu. Kebinekaan global. Bineka itu apa? Beraneka ragam. Menghormati keragaman, saling menghormati orang lain, ibadah orang lain, sosial ekonominya. Ya, gotong royong jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, PKK ya waktu mandiri. Saya akan kekuatan di
mandiri. Mandiri itu bukan berarti nanti Bapak Ibu semuanya serba sendiri. Pokoknya aku malah nanti muncul egonya. Anak mandiri, ya. Jadi tidak mau memberi, berkolaborasi, tidak mau berbagi dan sebagainya. Kreatif. Kalau menghasilkan ide, kan orang apa-apa. Ini cerah. Saya punya ide. Bagaimana kalau SMK Negeri 1 Banyumas itu mengadakan piknik bersama cocok di akhir bulan ini? Bagus. Cocok. Cocok. Tapi maaf, tidak ada dana. Jadi bagaimana? Oh ya wis kan. Nah, kreatifnya bagaimana? Bagaimana menggalang dananya itu? Jadi tidak hanya iuran, yuk bagaimana kita menggalang dana, sama dengan siswa kita. Kalau mereka mau mengadakan kegiatan sesuatu, jangan sekarang iuran. Kita kan ada pembelajaran kewirausahaan. Nah, dilatih kemarin John Peran sudah latihan luar biasa. Sebetulnya itu tidak harus dari pemasaran kok, jadi dari semua jurusan. Ya, Bapak Ibu juga harus menunjukkan itu kreativitasnya. Bapak Ibu mengajarkan sesuatu butuh media. Ternyata medianya itu mungkin mahal harganya. Padahal bisa membuat prototipe-nya ya. Kalau ada sesuatu itu tolong diamati betul, berpikir yang jernih. Orang nganggo gampang emosi, kritis, dan pendapat yang disampaikan harus logis, ada dasarnya. Anak sekarang kritis. Maghrib orang kena di luar, tidak boleh, harus masuk rumah. Terus anak bertanya, kenapa kita harus masuk rumah, Pak, Bu? Jawabannya apa? Bisa dijawab di maghrib, Pak. Kok digondol wewe, gondel apa pengen ayu apa Pak? Ya untuk menjalankan sholat. Nah, kalau yang muslim itu kan untuk Iya. ibadah. Jadi wewe gondel, bahasa sakit ini wewe gondel, wewe apa itu? Oh jangan aja wewe gondel tau nggak lo? Ya, mana ada hantu kok selalu pakainya putih. Padahal kan pada yang muslim kan mereka pakai kafan. Kenapa keluarnya pakai baju? Iya. Bagus lagi ya. Rambutnya masih panjang. Ya. Itu yang benar kritis, kita harus benar-benar menjelaskan setara sesuai dengan logika siswa yang bisa diterima dengan pikir, tingkat berpikir siswa. Tidak usah, tidak perlu menunjukkan tingkat kepandaian panjenengan guru sarjana S1, S2, S3, S apa Bu? Saya gosrok itu karena sudah saking puyengnya begini digosrok. Jangan, ya, sesuaikan dengan pola pikir mereka. Kemudian berwawasan global, nah mampu mengoptimalkan peluang dan tantangan dalam bekerja, berwirausaha dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini tujuan. Itu yang pertama, mampu mengoptimalkan peluang tantangan dalam bekerja, berwirausaha dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Itu tujuan apa? Halo.
B N ngeyel. Tujuan apa? Cita-cita apa? SMK kan? Allah. Ada guru lebih bingung. Aku nggak ngerti guru apa ya? Yang pertama mempersiapkan siswa untuk bekerja dulu, iya kan? Nanti BMW silang mahal harganya. Karena bekerja dulu. Kalau yang melanjutkan itu untuk siapa? Kalau tidak bekerja, wirausaha. Nah, karena persentasenya bagaimana? Yo, dari hasil surveinya sih penganggurannya akeh. Tapi ya kita jangan sampai begitu ya. Surveinya, ini guru BKN Pak Afif, surveinya bagaimana Pak Afif? 47%. Yang apa? Yang pekerjaan hasil tracer study sekarang. Saya ketemu untuk deteksi. Tidak apa-apa. Itu kan sudah bekerja. Artinya yang 53 itu kan bisa dibagi dua. Ada yang wirausaha, ada yang melanjutkan. Tapi fakta di lapangan bagaimana? Antara yang wirausaha dengan yang melanjutkan. Coba setiap tahun terakhir Bapak Ibu BK, tahun terakhir yang melanjutkan berapa? Itu berwirausaha dulu. Yang melanjutkan Bapak Ibu BK 20%. Berarti yang 33 berwirausaha. Begitu walaupun amin Bu. Nah, kawin itu kan dia mungkin ada usaha untuk itu ini mindset yang harus dirubah ya Bapak Ibu. Nanti mahasiswa kita apalagi untuk tracer study yang namanya bekerja itu tidak selalu harus dalam dunia formalnya, harus di kantor, harus di perusahaan, ya kan? Padahal sektor non formalnya itu banyak. Ojol itu sudah bekerja loh. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri pada siswa kita. Ya, ini yang harus kita pupuk ke siswa kita, percaya dirinya. Ini yang mindset siswa kita yang harus kita rubah. Yang namanya bekerja itu tidak selalu ada di sektor formal, non formal, buka warung kecilan, gitu. Kemudian usaha lagi, membantu belajar tetangga, kanan kiri, siswa-siswa, buka kelas ngaji, ya, buka servis laptop. Jual beli obat. Benar ya Pak? Kemudian memiliki budaya kerja dengan penuh tanggung jawab dan berkolaborasi. Budaya kerja yang paling utama itu apa? Disiplin, jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya, tepat waktu, loyal. Kemudian selanjutnya menguasai teknologi, menunjukkan kemampuan dalam penguasaan teknologi. Teknologi itu tidak hanya HP, laptop. Teknologi itu kan macam-macam, ya. Dan tidak harus dari
tidak harus hanya dari DKV, AKL teknologi. Pemasaran sekarang ada bisnis digital, perkantoran juga teknologi. Sejarah ada teknologinya. Justru sejarah itu yang mempelajari bagaimana munculnya teknologi. Peduli lingkungan, ini peduli lingkungan. Memiliki rasa empati. Nama rasa empati apa? Mungkin rasa empati tengah ngerasa. Tengah rasa. Terus mungkin ada yang lain. Peduli. Peduli. Rumoso handal benik lan angku gebi. Dari mana makan ya itu? Handal benik dulu, setelah itu angku gebi gitu. Itu ikut merasakan. Ya. Ada temannya yang sedih. Ikut senang. Untuk meningkatkan kebermanfaat terhadap kebermanfaatan terhadap lingkungan. Mungkin ada yang bisa punya gambaran. Ini artinya apa ya? Apa ya yang harus kita lakukan? Terima kasih Bu. Contohnya ketika kita melihat ada keran yang masih mundur itu sering ya di depan kelas. Kita kasih contoh ke siswa, Mbak masih dimatikan karena kadang teman-teman itu tidak mau mematikan keran itu. Itu angel bunyi. Maksudnya empati ya Pak? Iya saya berempati, empati itu air susah. Makanya beliaunya kalau ada kan sedang menangkul langsung ngukur lah ya, ngetes saja saja. Contoh lagi, ini yang kadang saya itu juga agak prihatinnya begitu. Terhadap lingkungan, kebersihan kelas, kebersihan lingkungan. Ini yang belum kita laksanakan agak lama ini, kebersihan lingkungan sekolah di hari Jumat. Apa ya Bu ya? Agak lama ini di tahun pelajaran ini sepertinya belum. Anak harus punya tanggung jawab ada lingkungannya sendiri. Ini untuk melatih. Misinya Bapak Ibu, misi itu tadi apa misi ya? Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan agar visinya kita tercapai. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai agama, akhlak mulia dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini tidak ada masalah. Ya, kita di keseharian sudah bisa kita lihat. Pembelajaran agama semua difasilitasi. Ya, Islam, Kristen, Katolik, sekarang ada Buddha juga, ada 2 orang, kelas 10, tetap kita fasilitasi. Artinya kita sudah ke nomor 1. Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, Sudah. dan menyenangkan. Ini yang terakhir loh. Si paling menyenangkan itu yaitu 704 itu tadi. Gimana? Ya Pak Rukian? Enggak ya? Dituntut kreativitasnya ya, sekali-kali pretesnya kayak apa, postesnya kayak apa. Boleh siswa tidak suka dengan pembelajaran tapi suka dengan gurunya dulu, itu beda loh ya. Ini yang dituntut sehingga nanti siswa kita juga akan mencontoh. Oh ya, bagaimana menimbulkan, makanya ada P5 ya kan? P5 itu kan juga memberikan pembelajaran kreatif inovatif pada siswanya. Meningkatkan prestasi, kompetensi dan daya saing, ini saya kira sudah kita bahas ya.
kemudian meningkatkan karakter jujur, tanggung jawab, disiplin, dan penuh kepedulian kepada sesama. Yang paling sulit itu apa? Jujur. Tapi jujur, seorang perempuan itu sering dibohongi. Betul. Katanya laki-laki ya. Pokoknya dengan paling itu sak dunia. Soalnya dia nek ning omah. Ning omah loh ya. Soalnya di luar sana kan banyak banget. Berani ngomong gitu. Berani ngomong Bu Harun itu loh, aktif banget loh Bu. Berani? Tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Saya kira ini tidak ada masalah. Kemudian disiplin. Ini tolong diberikan contoh, ya. Jadi nanti SMK 1 Banyumas, guru SMK Negeri 1 Banyumas, itu semuanya disiplin dalam segala hal, dalam berpakaian, dalam waktu, kemudian dalam tugas dan sebagainya. Undangan jam 13, ya jam 13 sudah ready, bukan jam 13 ya agak dikit-dikit ya. Penuh kepedulian terhadap sesama, ya semua sesama itu semuanya ojo milih. Mengembangkan sifat sopan santun, peduli, saling menghargai, anti kekerasan dan anti perundungan. Mbak, itu yang apa pipinya kembung. Jawab. Itu sudah perundungan loh. Hati-hati loh. Body shaming. Berat. Nah, itu kenapa panggilan kesayangan? Kusmiati, niat, nanti guru yang lain Kusmiati, anti, sikus. Bocah bingung dari ini. Bu yang sini jadi satu lagu. Kalau persiswa, pas bapak ibu lagi ngumpul lapor casing, yang banget. Apa juga? Lulus saya masih kerja sukses, eling karo gurune. Hati-hati bapak ibu. Ya apalagi dalam posisi kita emosi ke siswa. Pernah terjadi anak itu dalam proses pembelajaran itu kurang pintar. Padahal tidak ada anak yang tidak pintar, karena semua anak itu unik. Tidak semua anak harus pintar matematika, bahasa Inggris, semua rupa dan lainnya. Masing-masing anak punya potensi masing-masing. Jadi sama gurunya itu dikata-katain, bocah bodoh, bocah kok wayang banget. Anak itu alhamdulillah tidak patahkan arang, tapi dia justru memotivasi. Akan saya tunjukkan. Kebetulan dia dulu dari jurusan IPA, biasanya, sehingga dia belajar keras luar biasa. Tapi dia di sini diingati nanti otak kecilnya. Ayah, guru namanya ayah, ini belajar keras dan sebagainya, sampai akhirnya ternyata dia jadi dokter, datang ke sekolah mau cari Pak Sari. Contohnya, wah, siapa kamu? Ini Pak, saya yang dulu ini tidak bisa kimia, tidak bisa fisika di pelajaran Bapak. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah jadi dokter dan sudah menumbuhkan Bapak jiwa wirausaha. Paham ya, wirausaha nih, bekerja keras, tapi yang
sudah disampaikan Bu Utami, ada Pak Rianto, saya kira betul. Menumbuhkan budaya kerja dan mengembangkan potensi diri akan menjadi manusia tangguh dalam persaingan global. Tidak mudah putus asa. Jadi kalau tidak tahu satu hal, yuk belajar. Saya lebih senang yang orang, misalkan kita tidak tahu, hanya aja. Walaupun itu mungkin usianya lebih muda. Ya. Kalau Bu saya diajari, ini tadi yang begini bagaimana ya? Bikinkan pakai apa ya? Ya, daripada dia sadar, ya, kita tidak akan dapat apa-apa. Kemudian mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan masyarakat, dunia industri dan dunia kerja dalam meningkatkan kualitas diri. Jadi tidak hanya Bapak Ibu yang ada di jurusan, tapi di semua. MA pun juga harus begitu. Di masyarakat ada kegiatan dan sebagainya. Bakti sosial, ya ini monggo Pak Supri nanti dengan Pak Budi. Kemudian mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif dan ramah lingkungan. Situasi yang kondusif itu yang kayak apa? Aman, nyaman, damai, sejahtera. Tapi mari kita satu komitmen bersama-sama untuk mewujudkan, saling dukung, saling isi, saling mengingatkan. Ya, itu. Dan ini tidak mungkin akan saya jadikan proses. Ya, duduk manis. Tolong sebutkan visi yang benar, boleh pulang. Tidak seperti itu. Tapi mari kita bersama-sama mewujudkan visi kita. Sampai di sini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Yang visi misi dan hari Senin tanggal 30 September pukul 6.50 ada di sini, masing-masing sudah menunjukkan yel visinya saja. Nanti saya bagikan visi misi dan ininya di grup. Ya, nanti bisa kalian pelajari. Masih ada kami cuma 1 minggu Senin tampil. Dan setiap kelompok semuanya maju, orang diwakili. Betul ya, Bapak Ibu? Ini PR-nya. Terima kasih. Bagaimana nanti kita bisa mengingat secara tidak langsung dan nanti kita implementasikan dalam keseharian. Ini bisa nanti Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Ya, wali kelas berdua kayak ini untuk bacanya. Wali kelasnya, PR-nya juga lagi nanti setiap kompetensi kalian juga memberikan visi misi untuk masing-masing jurusannya ya. Saya sepakat dengan apa tadi? Dia memang bisa membakar semangat. Betul. Sebenarnya kalau Bapak Ibu cermat, sebenarnya untuk visi misi itu semua sudah ada di Mas SMK Negeri 1 ini. Kayaknya nggak pernah bener. Itu nggak pernah bener. Semuanya. Karena lagu Mas SMK Negeri 1 Banyumas itu dibuat berdasarkan tugas Bapak Ibu. Jadi hari Jumat ada hari Kamis Jumat, silakan Bapak Ibu nanti berkolaborasi untuk membuat yel-yelnya masing-masing. Ada hadiah untuk yang terbaik. Oke, tapi hanya satu grup yang yel-yelnya terbaik. Ya, satu atas perhatiannya.
lingkungan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.